Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Intan Fairuza Sumara dengan NIM G00246018 dari kelompok B6. Jadi, kali ini saya akan membuat laporan anatomi. Untuk soal yang pertama itu, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. Yang A itu jelaskan tentang anatomi mandibula secara lengkap beserta fungsinya. Kemudian yang B itu jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Baiklah, untuk os mandibula itu yang pertama bisa kita lihat ada processus coronoideus. Itu nantinya akan menjadi pelekatan dari musculus temporalis. Kemudian ada ramus mandibula. Kemudian di sini itu kita ada linea obliqua, itu kayak garis gitu. Terus di sini ada bolongan kecil, itu namanya foramen mentale yang akan dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Kemudian ada basis mandibula atau ya basis itu dasar, berarti dasar dari mandibula. Kemudian di sini ada tuberculum mentale. Kemudian pada bagian tengah itu ada protuberantia mentalis. Kemudian ada corpus mandibula atau badannya. Jadi ini bagian yang sini. Nah, pertemuan dari corpus dan juga ramus itu akan membentuk suatu sudut yang diberi nama itu angulus mandibula atau sudut mandibula. Kemudian di sini itu ada pars alveolaris. Dan bagian belakang atas ini ada processus condylaris yang nantinya akan bersendi dengan fossa mandibularis os temporalis membentuk articulatio temporomandibularis. Kemudian dari bagian inferior itu kita bisa lihat ada column mandibula. Kemudian di sini itu ada tuberositas pterygoidea, itu tempat pelekatan dari musculus pterygoidea. Kemudian ada di sini ada fovea submandibularis, fovea sublingualis, symphysis mandibularis, spina mentalis, fossa digastrica dan ada foramen linguale. Terus di sini itu ada linea milohyoidea, angulus mandibula dan ada foramen, ada bolongan lagi di sini itu foramen mandibula. Mungkin dari inferior nggak terlalu kelihatan, nanti bisa kita lihat dari medial. Tapi foramen mandibula ini itu nantinya akan dilalui oleh arteri vena nervus alveolaris inferior. Terus di sini ada caput mandibulae dan processus condylaris. Nih kalau dari lateral nih kita bisa lihat dengan jelas processus coronoideus, incisura mandibulae dan processus condylarisnya. Terus kayak yang aku bilang tadi, corpus dan ramus pertemuannya itu akan membentuk angulus mandibulae. Nah, ini dia dari medial. Dari medial itu kita bisa lihat ada sulcus dan linea milohyoidea. Terus di sini itu ada yang tadi foramen mandibulae yang akan dilalui oleh arteri vena nervus alveolaris inferior. Nah, tadi kan ada persendian temporomandibularis. Nah, nantinya artikulasi ini bisa membantu kita menggerakkan mulut saat makan maupun berbicara. Nah, gerakan dari os mandibula itu tuh ada protrusi atau gerakan maju, kemudian ada retraksi atau mundur, ada elevasi gerakan mengangkat atau ke atas, dan ada depresi gerakan ke bawah. Tuh. Kemudian selain itu fungsi dari os mandibula itu seperti yang kita tahu bahwa os mandibula ini menjadi pelekatan gigi kita. Tuh.
Nah, kemudian kita lanjut ke musculus masticatori. Kalau dari bagian luar ke dalam itu kita bisa lihat ada musculus masseter. Nah, musculus masseter ini tuh ada dua bagian juga, ada pars superficial atau yang bagian luar, dan juga ada bagian yang lebih dalam, itu pars profundanya. Kemudian kita juga bisa buat musculus masseter ini yaitu diinervasi sama nervus mandibularis atau cabang ketiga dari nervus kelima. Nah, terus fungsi utamanya itu tuh untuk mengangkat atau elevasi. Nah, kemudian kita bisa lihat ada yang gede ini tuh musculus temporalis. Nah, musculus temporalis ini tuh diinervasi juga oleh nervus mandibularis atau cabang ketiga dari nervus 5. Kemudian kalau kita lihat dari posterior itu bakal ada musculus pterygoideus, itu ada dua juga, ada yang medialis ini yang agak lebih besar dan ada yang lateralis. Nah, kemudian yang lateralis ini tuh juga ada yang caput superius bagian atas dan ada yang caput inferius atau yang bawah sini. Nah, untuk musculus pterygoideus medialis itu dia diinervasi oleh nervus mandibularis, cabang atau cabang ketiga dari nervus kelima. Terus dia itu fungsi utamanya juga buat elevasi. Kemudian kayak menghasilkan gerakan dari satu sisi ke sisi lainnya. Terus kalau yang pterygoideus yang lateralis itu juga sama, diinervasi oleh nervus mandibularis atau cabang ketiga dari nervus 5. Terus fungsinya itu juga untuk menghasilkan gerakan mengeliling dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, untuk tambahan aja, tadi kan sempat ada sulcus sama ini linea mylohyoidea itu menjadi tempat pelekatan dari musculus mylohyoidea itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk laporan